Assalamualaikum Ananda. Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat pada saat memulai pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan imun tubuhnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Ibu harap Ananda mendengarkan penjelasan Ibu sampai di akhir pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ananda mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca ataupun didengar. Tujuan pembelajaran yang kedua, Ananda mampu menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca ataupun didengar. Sudah pernahkah Ananda melakukan sebuah percobaan? Dan apakah percobaan yang Ananda lakukan sudah Ananda laporkan dalam bentuk teks? Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan apa itu teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi mengenai paparan tujuan, proses, dan hasil percobaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Tujuan teks laporan percobaan yaitu untuk menyusun hasil percobaan yang telah dilakukan dengan sistematis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Mungkin Ananda bertanya, untuk apa sih Bu kita mempelajari ciri-ciri teks laporan percobaan? Nah, tujuan mempelajari ciri-cirinya yaitu agar Ananda mengetahui perbedaan antara teks laporan percobaan dan jenis-jenis teks lainnya. Adapun ciri-cirinya yang pertama, melaporkan hasil dari percobaan. 2. Percobaan ilmiah dilakukan untuk menguji sesuatu. 3. Teks laporan percobaan berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. 4. Menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. 5. Menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan. 6. Menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. 7. Di akhir laporan dijabarkan simpulan hasil dari percobaan. Ananda, segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah memiliki manfaat. Begitu juga dengan teks laporan percobaan. Tentu juga memiliki manfaat. Manfaatnya ada 2. Yang pertama, melalui teks laporan percobaan, kita dapat mengetahui hasil dari percobaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa kita sendiri harus melakukan percobaan tersebut. Yang kedua, kita dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Setelah Ananda mendengarkan penjelasan tentang pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, manfaat dan tujuan teks laporan percobaan, maka Ananda nanti akan diminta untuk menyimpulkan teks laporan percobaan. Sebelum Ananda menyimpulkan, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu menyimpulkan. Menyimpulkan adalah mengiktisarkan atau menyarikan pendapat berdasarkan apa-apa yang diuraikan di dalam sebuah teks laporan. Sebelum Ananda menyimpulkan teks laporan percobaan, Ananda harus tahu terlebih dahulu model teks laporan percobaan. Model teks laporan percobaan ada 2. Yang pertama laporan praktikum, yang kedua adalah karya ilmiah. Laporan praktikum adalah penjelasan lengkap mengenai percobaan yang dilakukan seseorang. Hal yang terdapat dalam laporan praktikum adalah hipotesis, daftar alat dan bahan, serta data percobaan yang telah disusun. Nah, pertanyaannya, hipotesis itu apa? Hipotesis adalah anggapan sementara atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Model teks laporan yang kedua yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karangan yang ditulis berdasarkan pengamatan, peninjauan penelitian dalam bidang tertentu, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Untuk mulai menyimpulkan teks laporan percobaan, Ananda harus mengikuti langkah-langkah berikut.
Langkah yang pertama, Ananda harus membaca secara keseluruhan isi teks laporan percobaan. Yang kedua, setelah Ananda membaca isi teks, maka Ananda harus menentukan kalimat-kalimat utama yang terdapat pada teks laporan percobaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan kalimat utama yang telah Ananda tentukan tadi. Ibu harap apa yang sudah Ibu jelaskan dari awal pembelajaran kita dapat Ananda pahami. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kata-kata motivasi untuk Ananda sekalian. Orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan orang yang tak bisa membaca buku. Semangat Ananda, salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.